Apa kabar teman-teman? Kini saya ingin memberitahu membuat genteng dari tanah liat. Mari kita simak videonya. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cara membuat genteng, maka simaklah uraian berikut ini. Pembuatan genteng sendiri diawali dengan mengolah bahan baku yaitu tanah liat. Carilah tanah liat yang mengandung kaolin. Anda bisa mencarinya di sekitar rumah, ladang, atau pegunungan. Di wilayah Indonesia yang kaya sekali akan tanah liat jenis ini yakni di area industri genteng Ngelayur, Trenggalek, Budur, Jatiwangi. Dalam mengambil tanah liat juga harus diperhatikan, sebab lapisan-lapisan tanah itu berbeda. Lapisan tanah paling atas dikenal dengan kulit tanah. Tanah ini tidak cocok untuk membuat genteng. Hal ini karena unsur humusnya terlalu tinggi, cocoknya untuk menanam tanaman. Untuk mengambil tanah liat, dilakukan dengan cara membuang lapisan tanah paling atas terlebih dahulu. Kemudian tanah yang diambil adalah tanah yang berada di kedalaman 1 meter hingga 500 meter. Tanah lalu dibersihkan dari kotoran, misalnya batu, kayu, besi, plastik, kaleng, dan sebagainya. Jika sudah dianggap bersih, maka tanah diaduk dan tambahkan air supaya tekstur tanah lebih lunak. Tanah kemudian masuk ke dalam tahap penggilingan untuk segera diolah. Hal ini berguna supaya tanah menjadi lebih halus dan rata. Cara menggiling tanah yaitu masukkan bahan tanah yang telah disiapkan tadi ke dalam mesin penggiling. Mesin ini oleh warga dikenal dengan mesin gilis atau molen. Pada saat penggilingan ditambahkan campuran abu atau pasir, pelumas genteng, dan lempung kaolin. Penambahan bahan tersebut bertujuan untuk membuat tekstur tanah tidak terlalu lembek saat digiling. Selain itu juga untuk memudahkan sewaktu penggilingan. Agar hasil dari pembuatan genteng bagus, maka penggilingan dilakukan sebanyak 5 kali agar bahan baku bisa menjadi lebih padat. Proses penggilingannya sendiri biasanya memakan waktu yang cepat, lalu keluarlah tanah liat yang sudah berbentuk kotak sesuai ukuran genteng. Proses pencetakan genteng umumnya dilakukan dengan memasukkan kotak tanah liat tadi ke dalam mesin cetak atau mesin pres. Sebelum dimasukkan, tanah tersebut dipipihkan terlebih dahulu dengan cara memukul-mukulnya di besi halus. Hal ini bertujuan agar tanah menjadi padat dan sesuai ukurannya dengan mesin cetak. Setelah itu angkat genteng basah yang telah dicetak. Ada beberapa cara yang harus dilakukan dalam pengeringan genteng basah, yaitu tergantung situasi serta kondisi cuaca. Cara pertama, pengeringan genteng menggunakan cahaya matahari dilakukan dengan cara menjemurnya langsung di bawah sinar matahari. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih selama 4 hari. Dan cara yang kedua, pengeringan genteng menggunakan angin, yaitu genteng diangin-anginkan selama kurang lebih 10 hari. Setelah genteng sudah kering, genteng siap dimasukkan ke dalam tungku atau lebih dikenal warga dengan kata kobongan. Dan sesudah melalui tahap pembakaran,
Genteng didiamkan beberapa hari menunggu suhu turun untuk dikeluarkan dari kobongan. 这一次我真的睡着了。 Genteng yang sudah melalui proses pembakaran lalu akan masuk ke tahap penyortiran. Setelah itu genteng siap dipasang.